hati berbolak-balik. Dulu yang kau benci, sekarang kau paling cinta, mau balik dengan dia. Tapi agama melarang, muncullah nikah Cino buto. Dicarilah Cino-Cino yang buto zaman dulu. Dicari, Cino buto, ya nikah sama ini ya. Tapi yang kau pegang-pegang dia, bayar nikah. Apakah nanti apabila saudara saya mati duluan, semasa hidupnya susah menutup aurat, saya akan ditariknya juga ke neraka? Kalau tak ngasih tahu, cuek, diam, tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ustadz nih, adik ustadz gimana? Adik saya laki-laki, anak saya laki-laki. Saya masalah ini selamat insyaallah. Doa saya dan seluruh keluarga mendapat hidayah dari Allah. Mana tahu ustadz, hanya doa. Oh, kita minta kepada Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Yang berdoa itu Abdul Somad. Tapi ada orang yang tak ustad, biasa saja, hatinya bersih, mulutnya bersih, ibadah malamnya banyak. Amin kata dia. Naiztami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, yang lain berdoa. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Balik ke kaji kita subuh ini. Ahabba lillah. Saudari ini dipandang jangan kebencian. Kita pandang dia menyelamatkan dia dari azab Allah. Engkau saudariku, Allah sengaja mengutus engkau untuk menguji imanku. Terus jangan benci. Saya ingin bertanya, jelaskan hukum zikir doa berjamaah mengikuti dari Rasulullah SAW. Zikir dulu, tengok lengkapnya di 37 masalah populer tentang masalah zikir beramai-ramai. Innalillahi malaikatan, ada malaikat yatufuna 'alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majelis zikir, maka dipanggilnya yang lain, "Halummu, mari kemari, mari ila hajatikum, inilah yang kalian cari." Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Dua, Nabi menengok sahabat berzikir beramai-ramai. Lalu kata Nabi, "Ma ajlasakum?" Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Apa yang membuat kalian duduk berzikir? Kami berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nusabbihu, mengagungkan Allah. Wallahi, demi Allah, ma ajlasakum idza hadza, demi Allah kalian duduk hanya karena zikir. Iya. Maka ketika mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah, kalian semua sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang zikir bersama-sama. Lengkapnya lihat 37 masalah populer. Ustaz ambil dari buku apa? Natijatul fikri fil jahri bizzikri. Hadis-hadis tentang zikir jahar berjamaah disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Tentang berdoa bersama, 5 dalil. Pertama, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Amin, amin, kata Nabi Harun. Siapa yang berdoa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil syarikani fil ajri. Yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi. Saya yang berdoa, Bapak Ibu yang mengaminkan, kita berkongsi pahala. 3, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, wa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. 3, Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Amin. Siapa yang kau aminkan ya Rasulullah? Jibril. Apa kata Jibril? Mu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celaka orang yang jumpa Ramadan tapi tak dapat ampunan. Amin, kata Nabi Muhammad. Dalil kelima, sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta, aminkanlah doaku ya Rasulullah. Sabaqaka, sahabatmu sudah mendahulimu. Pernahkah Rasulullah melakukannya? Pernahkah dilakukan Rasul? Ini pertanyaan yang tak pernah ditanyakan kalangan salaf. Pernahkah Rasul melakukannya? Pernahkah Rasul melakukannya? Sekarang kita tes, pernahkah Rasul melakukannya? Abdurrahman bin Auf, kalau dia pulang malam, dia masuk ke rumah, dibacakannya ayat kursi di 4 sudut. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu. 4. Pernahkah Rasul melakukannya? Cari kalau pernah Rasul melakukannya. Kalau tidak dilakukan, Rasul bid'ah, neraka. Berarti sahabat Nabi masuk neraka. Pernahkah Rasul melakukannya? Itu pertanyaan datang dari mana? Hadis itu bukan cuma fi'li. Hadis bagi 3. Qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri, ketetapan.
Banyak perbuatan yang tak dilakukan Nabi dilakukan sahabat Nabi. Abu Hurairah setiap malam berzikir 1000 kali, disimpulnya 1000 simpul, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernahkah Rasul melakukannya? Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh sampai terbit matahari jam 6.14, matanya mendongak ke langit membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Pernahkah Rasul melakukannya? Tak pernah. Imam Ahmad bin Ambal malam sholat tahajud 300 rakaat. Pernahkah Rasul melakukannya? Kata-kata pernahkah Rasul melakukannya itu perlu dikaji. Nanti kita kaji judulnya, pernahkah Rasul melakukannya? Buat seminar judul pernahkah Rasul melakukannya? Karena saya takut kepada Allah apabila saya melakukan ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah itu tertolak. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat ibadah ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalilnya. Selama ada dalilnya, walaupun tak pernah dilakukan Rasul, karena perbuatan tidak menjadi syarat. Selama ada dalil qauli, ada dalil fi'li, ada dalil takriri, ada dalil isyari, maka dia menjadi dalil. Kalau tidak ada dalil, tertolak. 5 jari. Kalau tidak ada dalil, tertolak. Maka kalau ada orang beramal, mana dalilnya? Pertanyaannya, mana dalilnya? Bukan pertanyaannya, pernah tak dibuat Rasul? Bantu kami, karena kami takut kepada Allah. Alhamdulillah, tujuan kita puasa 29 hari, 29 malam itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Takut. Bapak sudah takut kepada Allah, takut beribadah, tertolak, takut masuk dalam perbuatan bid'ah. Apa hukum mengecat rambut dengan warna merah dan hitam? Nabi sampai ke kota Makkah, datanglah ayah Abu Bakar, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Lalu Nabi suruh celup asbiru, celup sebah, mencelup, dicelup pakai apa? Henna, kata orang Melayu inai, kata orang Jawa pacar. Kalau di Makkah tepung henna, kasih air, cara masangnya dipasangkan pakai sisir, pasangkan, habis itu diikat pakai kain. Besok pagi buka langsung warna ogani, coklat tua. Pakai itu yang bagus. Ada yang memakai warna hitam, kata Nabi jangan tawat, jangan pakai warna hitam, tak boleh warna hitam. Hadis ini mengatakan tak boleh warna hitam. Lalu yang mengatakan boleh warna hitam, hadis lain, ketika perang Nabi membiarkan sahabat pakai warna hitam. Tujuannya untuk apa? Supaya musuh menengok, tentara Muhammad itu anak muda, rupanya itu atuk yang pakai hitam. Kombinasi antara dua hadis ini, kalau menipu tak boleh. Ada unsur tipu. Orang tua mau nikahi anak gadis, KTP tipu, rambut tipu, sangka muda, begitu seminggu nikah nampak pangkal putih. Itu tak boleh, haram. Perlakuan yang tergolong subuhat, perilaku apa saja yang tergolong subuhat? Ngelas. Kerjaan bapak apa? Tukang las. Yang dilas apa? Itu subuhat. Subuhat itu artinya samar. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Umurun mustabihat, di antaranya adalah perkara subuhat. Ini hutan larangan, tak boleh bawa kambing ke sana. Ini hutan yang boleh, silakan bawa kambing ke sana. Di antara hutan ini dan hutan ini ada jalan. Jangan ngangon kambing, jangan bawa kambing ke sini. Kenapa? Karena ini nanti akan khawatir masuk ke dalam. Kerjaan kamu, saya ngelas ya halal, tapi tahu lasnya apa? Subuhat. Oleh sebab itu tinggalkan. Faman ittaqas subuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri dari subhat, dia sudah menjaga dirinya dari yang haram. Jauhi subhat-subhat. Setelah azan pertama waktu sholat Jumat, semua orang berdiri melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat apa? Qabliyah Jumat. Baca buku 7 masalah populer tentang Qabliyah Jumat. Ada Nabi melaksanakan Qabliyah Jumat? Iya. Kapan Nabi melaksanakan Qabliyah Jumat? Zaman Nabi kan azannya 1.
Nabi sholat qobliyah dulu di kamarnya, karena Nabi tak pernah sholat sunat dalam. Jarak kamar Nabi ke mimbar 22 meter. Nabi sholat qobliyah dulu di kamar, habis itu baru Nabi naik ke atas. Dia ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, baru azan muadzin. Karena dulu mereka khusus hari Jumat itu tidak pas tepat waktu di situ, masuk baru azan. Nah, mereka lewatkan sedikit, sholat mereka qobliyah, barulah kemudian mereka melaksanakan sholat khutbah. Habis itu baru sholat Jumat. Hukum menggambar manusia makhluk hidup di kertas. Menggambar tidak patung. Al-musawwir membentuk, mencetak, mengukir, memahat. Itu baru musawwir. Maka ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, mufti Mesir, namanya Baqiyat Al-Muti'i, Syekh Baqiyat Al-Muti'i. Dia menulis kitab tentang foto. Maka dalam ini dia katakan yang membentuk, memahat, mencetak, mengukir itu baru patung. Adapun mengambil gambar itu namanya habsuzil, menahan cahaya. Bagaimana dengan orang yang menggambar karikatur? Illa riqman fi thawbin, kecuali gambar di kain. Gambar di kain dibuatkan untuk jadi alas-alas untuk Nabi menyobek. Kenapa disobek Nabi yang di dinding? Karena mengganggu pikirannya, menengok. Tapi kemudian ketika dijadikan sebagai alas bantal dan alas, illa riqman fi thawbin, kecuali gambar yang ada di atas kain, tidak untuk dipajang. Nah, ini tentang masalah beda patung sama tiga di situ. Patung, foto, gambar. Jangan pukul rata. Yang satu ini tak mau pisahkan yang tiga, pokoknya rata aja semua. Mau patung, mau gambar, mau foto, haram semua. Oh, tak bisa begitu. Lain hukum patung, lain hukum foto, lain hukum gambar, karikatur, tulisan. Minggu depan Ustadz khutbah Jumat di mana? Saya pun tak ingat. Tengok dulu. Oh, tanggal 7 Juli khutbah saya di Kutacane. Kutacane, Aceh. Nanti direkam insyaallah. Kenapa malam Lailatul Qadar diperingati 17 Ramadan? Sedangkan dalam hadis malam itu 10 terakhir Ramadan. Kenapa malam 17? Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam surat Inna anzalna Lailatul Qadar. Kami turunkan pada malam berapa? 355 malam. Dipres lagi menjadi 29 malam, 30 malam. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Malam yang keberapa? Allah tak ada menyebut. Maka ulama berijtihad. Kata Imam Abu Razin, malam pertama. Pendapat pertama Imam Abu Razin, malam pertama. Pendapat kedua mazhab Syafi'i, malam 17. Mana dalilnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami malam pertemuan dua pasukan besar, 17 Ramadan, perang Badar. Itu dalil mazhab Syafi'i, malam 17. Yang mengatakan malam 21, malam 23, malam 24, malam 25, malam 27, malam 29, itulah hadis taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Masing-masing ada dengan dalilnya. Sudah lewat. Sudah saya jelaskan, Ramadan yang lalu sudah lewat, Ramadan akan datang lupa pula lalu. Tak masalah, kita kaji balik. Hafal kaji kena diulang. Kesangka bolak-balik. Apa membayar fidyah dalam bentuk uang boleh disalurkan melalui petugas amil zakat di masjid setelah Ramadan? Wa'alal, rakaat pertama tadi, ini ayat yang kita baca. Wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit tak sembuh-sembuh,
fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah kepada orang miskin. Kalau amil itu yakin bahwa disalurkannya ke miskin, silakan amil, ya, ini kau salurkan ke miskin, ya. Tapi kalau amil itu tak bisa diyakini disalurkannya ke miskin, karena fidyah tak bisa disalurkan ke sabilillah, fidyah tak bisa disalurkan ke ibnu sabil, fidyah tak bisa disalurkan ke mu'allaf, fidyah hanya fidyatun ta'amu miskin. Tapi kata amil, ini kami menerima, nanti kami salurkan ke miskin. Oke, tapi kalau tak pasti kita salurkan langsung ke miskin. Dua, Ustaz, apa hukum orang bukan Habib tak boleh menikah syarifah atau keturunan Nabi? Bagaimana hukumnya? Nama kitabnya Nailul Autar, nama penulisnya Imam Syaukani. Dalam bab pupuk kafaah selevel, maka Quraisy selevel dengan yang non Quraisy. Ini masalah kafaah. Begitu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Maka syarif menikah dengan syarifah. Oleh sebab itu habaib itu istrinya rata-rata tapi rata-rata habaib menikah dengan perempuan Jawa, orang Melayu banyak, tapi syarifah biasanya pasti suaminya syarif. Lalu bagaimana dengan Kesultanan Siak? Itu istrinya tak syarifah, ya. Tuan Sayyid Usman Sahabuddin, Tur Raja Siak pertama, yang Sayyid Syarif, makanya cucu cicitnya Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim. Sayyid Usman Sahabuddin menikah dengan orang Melayu, anak Raja Siak, Tengku Embung. Itulah cucu cicitnya itulah. Tapi perempuan syarifah akan menikah dengan syarif. Ini bab kafaah. Dalam mazhab Syafi'i ada kafaah. Bagi orang yang menentang, apa itu pakai kafaah? Saya nikah aja kenapa? Hanya mau tak syarifah itu sama ente. Mana mau syarifah mau? Udahlah hitam pesek pendek susah pula. Apa hukumnya apabila kita cakap mimpi basah dalam mandi wajib? Belum Salatnya tak sah. Dulu kata Ustaz saya di pondok dibolehkan dan hadis itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Ente ngantuk atau Ustaznya salah? Kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab Syafi'i. Tidak ada orang belum mandi wajib boleh salat. Mana ada? Dia tiba-tiba terbangun terus ikut salat. Setelah salat baru sadar belum mandi wajib. Gimana? Salatnya diulang. Maka salat ada tiga, salat adaan, salat qadaan, salat i'adatan, salat diulang. Usolli fardhu subhi raka'ataini i'adatan, ulang balik besok. Kenapa? Karena salatnya tak sah dalam keadaan junub. Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada imam salat yang tak fasih, misalnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gimana? Tak ada bedanya nih. Naqbudu, bukan kanak, anak. Oh, dibacanya nasta'in, dibacanya nastain. Kalau merubah makna batal salat. Merubah makna batal salat. Makanya betulkan Fatihah, betulkan Fatihah, betulkan Fatihah. Kemarin waktu Syekh Abdurrahman Syahid datang, berapa orang Riau yang betulkan Fatihah? Waktu Syekh Abdurrahman Awaji datang, berapa yang betulkan Fatihah? Ustaz memangnya pernah membetulkan Fatihah? Saya membetulkan Fatihah saya 3 bulan baru pindah. Sama siapa? Syekh Azra'i Abdul Rauf. 3 bulan baru dipindahnya. Setiap saya datang itu terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Besok datang itu lagi 3 bulan baru dia pindah. Entah apa yang dia dengar, wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah guru-guru dulu,
karena dia takut kalau Fatihahnya batal, solatnya batal. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Saya mau tanya, bagaimana jika ada teman saya tak mau menyapa saya, padahal masalahnya cuma salah paham. Bahkan saya mencoba menjelaskan, tapi dia tak mau menemui saya. Bahkan selama 2 tahun ini dia tak mau menyapa saya, meskipun saya sudah menyapa dia duluan. Antum sudah tak kena dosa, yang penting antum sapa dia, say hello, assalamualaikum, maaf lahir batin, dah selesai. Nah, salah dia tak mau membalas, itu urusan dia. Yang tak boleh itu kita yang tak mau. Masalah orang lain tak mau, itu urusan dia di hadapan Allah. Kita sudah gugur. Wal qaziminal ghaiz, tahan amarah, wal afina 'anil nas, maafkan dia, dah selesai. Pak Ustadz mau tanya, ucap cerai pertama tidak ke pengadilan, masih tinggal. Orang kalau sudah dijatuhkannya talak, aku talak, engkau talak satu, dia tidak keluar rumah, dia tetap serumah. Dan macam-macam dengan talak 3. Kalau sampai kau talak 3 dia, maka dia tak halal bagimu sampai dia nikah dengan orang lain. Hati berbolak-balik, dulu yang kau benci sekarang kau paling cinta, mau balik dengan dia, tapi agama melarang. Muncullah nikah Cino buto. Dicarilah Cino-Cino yang buto zaman dulu, dicari, Cino buto, ya nikah sama ini ya, tapi yang kau pegang-pegang dia, bayar nikah. La'anallahul muhallil wal muhallalah, Allah melaknat perempuan laki-laki yang menikah tahlil. Ini namanya nikah tahlil. Oh, jadi tahlil itu pakai H besar, tahlil, la ilaha illallah, la tahlil namanya. Kalau pakai H kecil, tahlil. Nikah tahlil, menghalalkan. Menghalalkan, ini kan haram bini nih, disuruh nikah dengan ini, haram itu hukumnya. Nikah tahlil itu haram. Kau nikahi istriku, ku kasih kau 3 juta, tapi yang kau apa-apakan habis itu kau cerai, tak bisa. Ada film judulnya Talak 3. Begitu disuruhnya kawannya, Ustaz nonton ini mana? Di Garuda Airlines. Disuruhnya, rupanya jatuh cinta betulan dia, habis. Tamat riwayat. Bulan kelima mengajukan gugatan cerai, sidang pengadilan, sidang 1, sidang 2 mediasi, sidang 3 suami cabut gugatan karena ingin menjaga keutuhan. Ucapan cerai berlandaskan emosi karena perselingkuhan. Bagaimana hukum seharusnya Pak Ustadz? Sudah jatuh talak 3, maka tak bisa balik lagi. Apa namanya? Lalapeh kijang karimbo. Suruhlah dia nikah dengan Cino buto. Kalau tidak kalian akan zina. Cino buto tak ada lagi sekarang. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya, apa yang harus dilakukan jika salat tarawih imam lupa baru 1 rakaat tapi dia sudah tahiyat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, kurang 1 rakaat tadi. Apa? Kurang 1 rakaat, maka imam itu tegak lagi, dia tambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis baca ayat qul huwallahu ahad. Sampai habis baru ruku, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, tasawuf, salam. Begitu caranya, ditambah. Mana dalilnya? Nabi pernah salat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, apakah turun wahyu zuhur jadi 2 rakaat? Apa tadi? Engkau salat 2 rakaat, ditambah Nabi 2 rakaat. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanallahi la yanamu wa la yasfu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi la yanamu wa la yasfu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak mengantuk, tak lupa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Nabi bisa lupa? Karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Jangan bilang, oh kalau gitu Nabi lupa, banyak Quran yang hilang ini. Enggak. Allah tak mungkin membuat dia lupa kecuali ada hikmah syariat di baliknya, karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Apa hukumnya minta THR sama orang Cina? Tadi bini udah ditolak 3, minta juga Cina menikahinya. Ini sekarang mau hari raya minta juga sama Cina. Apa hukumnya minta THR?
Jangan rendahkan izzah harga diri kita di hadapan hamba manusia. Sedangkan di hadapan hamba Allah, apalagi hamba patung, hamba berhala. Tapi kalau ini pekerjaan, itu bukan meminta, tapi menuntut. Bedakan minta dan menuntut. Minta itu kita di bawah. Tapi kalau kita pegawai perusahaan, kita nuntut. Kita di atas, minta hak kita. Perusahaan lain sudah ngasih, ente kau tak ngasih, kasih. Kalau tidak, nanti kami lapor ke negara. Itu menuntut, jangan katakan meminta. Menuntut, tak masalah. Menuntut hak dia, itu hak anda. Anda sebagai negeri ini sudah mengatur bahwa ada THR, tunjangan hari raya. Saya punya pertanyaan mengganjal di hati. Bagaimana matinya orang yang menjalankan pesugihan? Menurut orang tua dulu katanya orang menjalankan pesugihan serta menjadi korban, setelah meninggal rohnya akan mengabdi kepada jin. Setelah orang meninggal, maka ruhnya ditampung oleh malaikat pakai kain kapan dari nur cahaya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Musnad Ahmad bin Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Rawahu Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Maka ruh itu dibawa oleh malaikat, ruh orang baik-baik, macam air menetes di ujung daun, tak terasa, daun tak patah, daun tak bergoyang, ranting tak ada patah, jatuh dibawa malaikat. Sedangkan orang yang pesugihan ini, ruhnya disentapkan malaikat, cabut seperti mata kail pancing dari kulit yang basah, seperti ditebas beratus kali di tempat yang sama, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Diletakkan kemana? Ruh orang pesugihan yang jahat ini diletakkan di jahim, diletakkan di sijjin. Ruh yang baik-baik letaknya illiyin, ruh yang jahat letaknya sijjin. Tidak ada ruh yang mengabdi gentayangan, ikut nyiblorong, suster ngesot, itu tak ada. Lalu itu mana? Apa itu? Itu jin. Kalau ada orang mati, katanya ruhnya gentayangan, mengaku jadi pengikut, menjadi pelayan penjaga raut pantai selatan, maka itu bukan roh tapi jin. Tapi Ustaz, waktu kami panggil suaranya sama, dia tahu semuanya. Jin korin. Saya waktu lahir ada jin korin saya. Nanti kalau saya mati, jin korin itu tak mati, umurnya panjang. Lalu ada orang kerasukan, masuk kerasukan. Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad ini sudah tahu kok nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, waktu kemarin tahun 2017 Sabtu pertama, apa judul kajiannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kok hafal dia? Jin korin yang kemana-mana mengikut. Nah, jin itu terbagi dua, yang satu korin yang memang sudah dikasih job description, kau ikut dia. Yang satu lagi jin non job yang duduk-duduk di warung kopi, yang tak jelas jobnya apa, itu jin non job. Yang percaya adapun roh, tidak ada roh gentayangan. Roh itu sudah diletakkan. Buka kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh, R-O-H, roh. Roh tak bisa dipanggil. Roh datanglah, tak bisa dipanggil. Kalau datang dia, itu jin. Makanya Syekh Muhammad Abduh waktu ke Eropa datang ke majelis pemanggilan roh, dipanggil Muhammad Abduh. Abduh ya, kamu mau request roh siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggil roh Yesus Kristus. Aku mau nanya dia mati di palang salib atau di mana dia? Apa kata pemanggil roh? Yang roh lain bisa, roh Yesus tak bisa. Ini VVIP. Tak bisa. Apakah doa orang yang di dunia bisa mengampuni dosa-dosanya di kubur? Sana ilaikum, siapa yang buat baik kepada kamu, waqafi'uhu, kasih dia balas. Dia kasih kita kue, kasih dia kue. Dikasihnya kita kain, kasih kain. Kalau tak bisa, pada'ulahu, doakan dia. Tapi katanya yang sampai cuma doa anak soleh, doa anak angkat, doa keponakan, tak sampai. Doa siapapun sampai. Dalilnya mana? Ketika lewat di makam, maka ucapkan salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu muslimin wal mustakhirin nasallallahu lana lakumul afiyah. Lalu apa makna kalau sudah mati yang putus, semua putus, yang tinggal cuma 3?
wala ilmun yantafa'u sadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bi. Maknanya Abdul Somad, amal kau dulu putus, tapi ada 3 amal kau dulu yang tetap mengalir. Amal sedekah kau tetap mengalir, amal ceramahmu tetap mengalir, amal anakmu tetap mengalir. Itu maknanya. Adapun doa tetap sampai. Makanya kalau saya lewat di pemakaman, doa. Ini malam ini mau pengajian nanti di Perawang, kami lewat makam, nanti malam pulang. Setiap lewat makam jam 1, jam 12 pulang. Setiap lewat makam kalau saya terjaga tetap ucap salam. Assalamualaikum ya ahla diramil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wa mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Tetap. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita mohon doa kepada Allah. Doa bil khusus saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan, yang sulit diberikan segala kemudahan. Doa supaya seluruh keluarga saya mendapat hidayah Pak Ustaz. Mau pakai jilbab, mau menutup aurat, mau pengajian, mau solat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Wahai engkau yang maha pengasih dan penyayang, rahmati kami. Ya rabbal mustad'afin unsurna. Wahai engkau tempat mengadunya orang-orang lemah, tolong kami. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma ja'alna minal mustaqimin fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam jalanmu. Allahumma ftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami, pintu saudara kami, pintu keluarga kami, supaya mereka dengan agama ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tahwil, ajarkan kami agama ini, dalamkan pemahaman kami, berikan kami kekuatan untuk mengamalkannya ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma a'inna, tolong kami zikrika, selalu berzikir kepinganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat itu bagi kami, ridha engkau. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbalna karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.